Ini Avanza G-nya 2017 dan kilometer kita lihat ya, kita cek kondisi kilometernya itu 37.000 sekian dan kondisi pedalnya juga oke. Kita lanjut pengecekan di bagian mesinnya. Nah, kita cek mesinnya ini untuk memastikan mesinnya berlumpur apa enggak, karena kemarin kita ngecek yang 2016 itu mesinnya ada lumpurnya yang dual VVTi ya. Jadi kita batal pembelian itu dan ini kita coba cek yang ini seperti apa. Mudah-mudahan ini kilometernya ya bener rekod, kemudian juga mesinnya kondisinya masih oke, tidak ada bekas nabrak depan, tidak ada bekas nabrak belakang. Lanjut nanti kita bisa nego ke orangnya. Memang agak mahal sedikit tapi kondisinya lebih layak dibandingkan lain-lainnya yang kita sudah cek, kurang lebih 15-20 unit. Ini dalamnya kondisinya bagus, nggak ada kerak dan lain-lain. Nah, ini kalau kita pakai sorot lampu, nah seperti ini, tidak ada bekas kerak ya, tidak ada yang lumpur-lumpur juga tidak ada. Jadi untuk mesin insya Allah aman, tidak ada kendala yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Pagi-pagi ini jam setengah 6 pagi kita sudah mau jalan berangkat ke Cilacap nganter unit Avanza G 2017. Ini Avanza yang beberapa waktu yang lalu kita berburu itu sampai kurang lebih hampir 2 bulan. Jadi ini ceritanya banyak banget saya melakukan pengecekan kurang lebih sampai 15 unit. Kita ngecek tapi tidak mungkin semua itu saya upload di video karena ya jelek-jelekin barang orang ceritanya gitu. Dan itu barangnya luar biasa, waduh kayak gitulah, nggak bisa diceritakan dengan kata-kata. Intinya hati-hati buat teman-teman semua yang nyari mobil bekas, bukan maksud untuk menakuti tapi lebih berhati-hati. Nih ceritanya begitu, karena setiap kita melakukan pengecekan dari 15 unit itu ada yang bekas nabrak, ada yang kilometer puteran, rata-rata tuh ya kilometer puteran rata-rata. Terus berikutnya lagi kilometer nggak puteran, kilometer udah tinggi, kemudian jadi bekas nabrak. Jadi kita sudah ngecek itu banyak banget, ada 15, mungkin lebih dari 15 kali, hampir 20 kali kita ngecek setiap beberapa besar-besar gitu yang tempatnya ada banyak mobil bekasnya kita datengin, kita cek gitu, kita datengin, kita cek mau platnya lokal, platnya interlokal, platnya lokal, platnya Jakarta, platnya luar daerah itu kita cekin juga, nggak masalah. Karena beliaunya sebenarnya yang pesan mobil itu agak memudahkan kita, tapi nyatanya kita nyarinya juga agak sulit sekali. Beliau pesan cuma yang penting Avanza G atau Veloz, yang penting Matic, warnanya terserah warna apa aja, yang penting kondisinya bagus menurut saya. Sampai saya bilang, Pak ini kondisinya begini, beliaunya, wes pokoknya manut Mas ST, pokoknya yang pilihan Mas ST itu yang terbaik kita bayar gitu. Dan range harganya itu kan 160 juta ya. Jadi kemarin kita ngecek yang harga sampai 170 juta pun itu kondisinya belum masuk kriteria. Artinya apa? Unit dengan kondisi dengan harga itu tidak sesuai. Artinya mobil itu banyak minusnya tapi di harga yang harga lumayan tinggi. Walaupun minusnya sebenarnya sudah ditutupin, artinya kayak udah cat full ulang kayak gitu ya, 2017-18 Veloz kalau udah cat ulang ya sayang kan gitu kan. Kita akhirnya waktu itu sampai hampir 1,5 bulan kita komunikasi lagi, beliaunya opo cari yang 2 baris aja ya, apa pilihannya itu Yaris, Brio ataupun Jazz dengan range harga 150 sampai 160 juta. Kita sempat cari-cari tapi setelah dipikir-pikir ulang lagi sama beliaunya, Mas kalau Yaris gimana, kalau Jazz gimana ya, kalau itu semua tanggung, kalau butuh mobil yang 3 baris. Ya wis lah kalau gitu balik lagi ke Avanza. Akhirnya kita nyari-nyari lagi Avanza, alhamdulillahnya dengan kesabaran beliau yang pesen dan kemudahan beliau yang pesen itu kita dapat 2017 km masih di bawah 40.000 dan kondisinya minusnya atau kekurangannya hanya bagian belakang, beberapa ada sepet ya kayak bumper, kemudian res pelang bawah dan ada lampu stop lamp yang retak tapi sudah diperbaiki. Ya itu aja, lainnya oke lah. Kalau perbaikan cuma ganti aki aja, akinya sudah agak lemah tapi sebenarnya masih bisa dipakai 3 bulan 4 bulan. Beliaunya minta wis ganti aja sekalian gitu akinya, biar kita setahun 2 tahun ndak ngikirin aki. Kemudian minta juga dipasangnya dashcam juga. Nah, hari ini kita lanjut ke Jogja sambil nganter, sambil nyari aki, sambil masang dashcam. Tapi seperti apa kondisi awal mobil ini sebelum kita dapat atau waktu pas pengecekannya, ini dia pengecekannya. Terus
Terus Oke, kita sampai di unitnya itu pas sore hari. Jadi karena beliau itu pulang kerja, nunggu penjualnya pulang dari kerjaan. Ini sudah sore, kita lanjut pengecekan. Jadi pengecekan kali ini sebenarnya terjadi kedua kali, karena kemarin malam kita ngecek itu jam 9 malam. Jadi untuk pengecekan pas malam itu kita pastikan kita scan juga. Nah, pagi ini kita memastikan ulang untuk yang kedua kali untuk memastikan kondisi catnya. Untuk kondisi mesin dan sebagainya sebenarnya malam itu sudah kita cek fix kondisinya bagus. Hanya ini pagi atau sore hari seperti ini kita bisa melakukan pengecekan cat itu bisa maksimal ya. Kalau malam itu cat itu biasanya tidak bisa maksimal. Nah, karena kita temukan itu kan waktu pas malam itu kayak bumper depan, bumper belakang, ada bagian pintu belakang itu yang sudah cat ulang. Kita memastikan catnya kualitasnya bagus apa enggak itu bisa kita lihat saat di siang hari. Nah, seperti ini kita perhatikan, ini ada beberapa sudah kita cek ya, ini catnya cat ulang, tapi kondisinya masih oke, tinggal kita salon aja nantinya. Terus selanjutnya kita cek bagian belakang juga untuk memastikan tidak ada bekas nabrak ataupun tidak ada bekas laka di bagian belakangnya seperti ini. Ini juga kita sudah cek lakukan pas malam hari, tapi untuk memastikannya kan ya 2 kali cek itu lebih bagus dibandingkan 1 kali cek. Nah, ini memang kita memerlukan biaya yang tinggi dan waktu yang luar biasa banyak untuk melakukan pengecekan 2 kali. Ini minusnya adalah lampu stop lamp sebelah kanan ada retak, tapi bekasnya sudah pernah dibuka untuk dilakukan pengeleman. Ya oke lah, nggak apa-apa lah. Tapi tidak ada bekas laka yang sampai parah ya. Nah, ini catnya juga cat ulang. Jadi pengecatan ulang seperti ini kalau kita lakukan pengetesan pakai tes tebal cat itu sebenarnya tidak terlalu ngaruh antara yang cat ulang sama cat yang aslinya, karena biasanya ada yang sudah dikerok cat lamanya kemudian dicat ulang lagi. Kalau catnya bagus itu nggak kelihatan, tapi kalau disawang atau dilihat pantulannya itu ada beda antara cat baru dengan cat asli dari pabriknya. Begitu, bukan berarti kita tidak pakai alat, tapi kita pakai cahaya matahari untuk memastikan itu catnya kualitasnya bagus apa enggak. Dan juga kalau untuk ketebalan itu hanya untuk mengecek dempulnya bagus atau tidak. Interiornya masih bagus banget ya. Ini sudah di cover, sudah disarung jok. Nah, kita juga cek atapnya. Atapnya alhamdulillah juga aman, tidak ada bekas jatuhan pohon atau jatuhan mangga, tidak ada jatuhan buah juga tidak ada. Bannya ini juga masih bawaan semua, keempat roda sampai ban serep juga masih bawaan dari barunya. Oke, ini resplang bawah sudah dicat ya kondisinya, tapi isi oke lah, nggak terlalu banyak dempul ya, tidak ada, aman-aman aja. Nah oke, kita lihat ya, ini bagian bumper belakang ini kan sudah cat ulang, dan juga di pojok ini reflektornya ada retak dikit ya, nah seperti ini. Tapi oke lah ya, reflektor itu enggak terlalu ngaruh ke performa untuk bagian mobil ya. Nah, ini bagian sini juga sudah dicat ulang, tapi kalau secara orang awam mungkin tidak akan terlihat kalau sudah cat ulang. Tapi itu kita bisa ngelihat itu bekas cat ulang, tapi catnya juga lumayan bagus. Untuk bagasi atau lacinya kita bisa ngecek seperti ini, itu besi palangannya ada karat atau tidak. Alhamdulillah masih mulus seperti baru. Oke ya, nggak ada karat-karat, nggak ada yang aneh-aneh. Oke, nggak ada yang bermasalah. Kita lanjut untuk pengecekan bagian yang lain. Nah, ini kita lakukan test drive. Test drive ini kita lakukan untuk melakukan pengecekan di fungsi dari transmisi, fungsi dari suspensi, fungsi dari setirnya, fungsi dari elektrikalnya, dan fungsi dari maticnya itu normal atau tidak ketika melakukan perpindahan saat mobilnya jalan. Setelah kita lakukan pengetesan, ini dia kilometer yang tertera di mobil ini itu 37 ribuan. Dan servisnya itu terekod, walaupun ini buku servisnya tidak ketemu ya. Kemarin habis dicek, kalau mau pastinya boleh dibawa ke Toyota untuk melakukan pengecekan untuk riwayat servisnya. Oke, kita lihat cek bagian mesin. Ini karena mesin kita juga beberapa waktu yang lalu temukan mobil yang dual VVTi mesinnya bergerak. Ini mudah-mudahan mobilnya aman dari kerak karena kilometer juga masih rendah, servisnya juga rutin. Nah,
Bagian depan juga tidak ada bekas nabrak-nabrak apron, terus ini bullheadnya juga aman, tidak ada yang bekas laka-laka yang nggak ada. Lampu-lampu masih bawaan semua, dan kita lakukan pengecekan bagian daleman mesin. Salah satunya dengan cara membuka ini, kita lihat ada keraknya atau tidak. Nah, kalau ada keraknya biasanya saya hindari. Kenapa dihindari? Karena untuk menghilangkan kerak yang sudah parah itu kita perlu lakukan bongkar mesin. Yang namanya bongkar mesin biasanya biayanya sangat tinggi. Kita sampai Jogja tadi masang dashcam, kamera depan dan kamera belakang untuk dashcam ya. Tapi untuk dashcam ini tadi saya tanya memory cardnya itu memang tidak tersedia. Saya tanya di tempat itu tadi, beliau bilangnya untuk sementara belum ready untuk memory cardnya. Jadi kita nanti sambil jalan sambil nyari memory card untuk dashcam. Mudah-mudahan dapat, kalau nggak dapat ya nanti nunggu kiriman kita dari Solo ya. Masuk aksesorisnya jualannya tanggung-tanggung, berarti aksesorisnya gede banget. Jadi dashcam, tapi jualan dashcam tapi memorinya nggak ada, jadi nggak bisa dipakai. Kita nyari di jalan nanti ya. Yang penting selamat sampai tempat, bismillah aja. Ini jam 9:30 baru mau sampai Bandara Jogja. Apa ya? Ini Sewon Bantul. Bantul Sewon apa? Kulon Progo, Ambar Ketawang lah gitu. Ini kita baru sampai sini nih, guling-guling semua tuh, mantap. Kita lanjut perjalanan. Oh, ini sekitar 4,5 jam ya kalau kita tidak berhenti. Insya Allah sampai di Cilacap. Jadi perkiraan jam 1-an. Karena kita ngejar jam kereta itu jam 3, jadi kita berharap jam-jam 2 itu sudah sampai sana ya. Karena kalau jam 1 kemungkinan sih belum sama makan siang gitu kan. Kita jalan tuh kan ya tetap berhenti ya, nggak mungkin nggak berhenti gitu kan. Capek kan kalau 4 jam tuh non stop nggak berhenti kan. Kita 2 jam berhenti sebentar, biar matanya itu nggak pegel, badannya nggak capek gitu. Nanti setengah jam jalan lagi gitu-gitu sih teman-teman. Kalau map ini memang 4 jam, tapi aktualnya kan nggak segitu ya. 4 jam dibecek terus karena kita sendiri, jadi tidak ada rekan yang menemani. Kita kembali lagi lewat jalur yang keren, nanjak-nanjak dan turunan-turunan tajam. Karena kita lewat mapnya itu muter-muter gitu teman-teman. Jalur kecil ya nanti depan situ. Ini jalur yang saya lewatin kemarin, kita nganter Veloz 1500 cc warna silver yang dibeli beliau orang Cilacap juga. Jadi ini nganternya enggak jauh-jauh dari situ, paling jaraknya kurang lebih 1 kilo sampai 2 kilo dari waktu pas kita nganter Veloz yang kemarin ke Cilacap. Ini beliaunya pesan kalau yang ini, kalau kemarin kan beliaunya beli stok kita. Kalau yang Avanza G Matic ini beliaunya pesan mobil. Nah ini kita antar ke sana, jadi tetanggaan lah gitu. Nanti kalau pas saya ke Cilacap atau main ke daerah sini, pengecekannya enggak jauh-jauh. Jadi kita cek sekalian semuanya gitu ya. Itu rencananya kedepannya begitu. Kalau teman-teman banyak yang beli di daerah sini, nanti kita bisa cek bareng-bareng gitu. Rencana kita memang seperti itu, pengen melakukan tour untuk melakukan pengecekan ataupun servis di tempat teman-teman semua yang ada di wilayah Jawa Tengah. Tapi memang waktu belum bisa terlaksana. Tapi doakan saja kita punya waktu yang lebih untuk bisa melakukan servis di rumah teman-teman semua, melakukan pengecekan di tempat masing-masing teman-teman semua. Harapannya bisa terlaksana, tapi mudah-mudahan doain aja semuanya lancar. Oke, kita lanjut perjalanan untuk pengantaran unit ini. Unit ini kita peroleh setelah perjuangan kita kurang lebih 2 bulan. Beliaunya
belum pernah ketemu dengan saya, belum pernah telepon video call juga belum, cuman WA telepon terus beliaunya transfer, kita carikan unitnya, alhamdulillah dapat dengan penuh kesabaran beliau untuk menunggu mobilnya ini. Dan informasi beliaunya belum lancar bawa mobil, mudah-mudahan ketika mobilnya datang beliaunya sudah jadi lancar bawa mobilnya. Kita lanjut langsung ke rumah beliau di Cilacap Kota. Mudah-mudahan kita sampai sana nanti sesuai jadwal jam 1 ataupun jam 2, karena beliau terus terang masih kerja. Informasi nanti beliau akan izin setengah hari, ketika kita sudah sampai di sana kita akan kabari. Karena juga kereta kita itu jam 3 lewat 40 menit kalau nggak salah itu keberangkatannya, jadi jam 3 mau ndak mau kita harus sampai stasiun di Gumilir. Mudah-mudahan semuanya sesuai jadwal tanpa ada halangan dan hambatan sedikit pun ya. Lanjut kita penyerahan. Alhamdulillah kita sampai sesuai jadwal, memang agak telat sedikit. Nah ini semuanya kita serahkan dan kita pasrahkan ke beliaunya. Ini kita dibawain banyak oleh-oleh sama beliaunya. Ya Allah, baiknya orang-orang di sini ya. Cilacap Lur. Kita ke stasiun Gumilir. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mempercayakan unitnya untuk dicarikan. Dan ini kita lanjut jalan pulang dari Cilacap ke Karanganyar Solo. Nanti insya Allah sampai di Solo Balapan jam setengah 8 malam. Lanjut kita cari tumpangan untuk pulang ke rumah. Nah ini udah malam hari, mudah-mudahan semuanya lancar ya keretanya. Ini kita di gerbong pertama, jadi dekat dengan masinisnya ya. Suaranya keretanya kenceng, klaksonnya kenceng gitu ya. Mudah-mudahan lancar semua. Buat teman-teman yang di wilayah Cilacap, Kebumen dan wilayah sekitarnya, apabila ada kendala ataupun pengen konsultasi tentang mobil, baik mobil bekas atau mobilnya ada kendala, bisa hubungi saya di 0812 2508 4-nya 4 kali. Nanti bisa telepon aja, tapi mohon teleponnya di jam kerja, jangan jam 12 malam ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Mas. Sampun. Iya Mas, keluar itu. Iya. Dalam? Buatan.